Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ibnu Wahab Manakib, peserta pelatihan dasar CPNS PNPP Dikti Saintek tahun 2026. Saya adalah dosen CPNS Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cendrawasih, Papua. Saya biasa dipanggil Ibnu. Saya di gelombang 2, Angkatan 8, kelompok 1. Untuk saat ini saya akan menjelaskan tugas pembelajaran Agenda 1, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Menurut saya, wawasan kebangsaan adalah cara kita untuk melihat dan memahami Indonesia secara jujur dan apa adanya. Indonesia adalah negara yang sangat besar, dari Sabang sampai dengan Merauke, dengan keberagaman suku, budaya, agama, dan bahasa. Justru dari keberagaman ini adalah identitas bangsa Indonesia terbentuk, terlihat dari Bhinneka Tunggal Ika. Kalau kita berbicara soal kelebihan, Indonesia punya banyak sekali hal-hal yang patut dibanggakan, seperti sumber daya alam yang sangat melimpah, budaya yang juga kaya, lebih banyak, kemudian masyarakatnya dikenal dengan sikap ramah serta gotong royong. Nilai keberagaman ini sebenarnya adalah kekuatan utama bangsa Indonesia, karena dari sanalah rasa persatuan bisa terus dijaga. Namun, kita juga tidak bisa menutup kemungkinan bahwa Indonesia memiliki hal-hal yang masih mendasari sebuah masalah yang perlu kita hadapi, yaitu ketimpangan sosial dan ekonomi yang masih menjadi permasalahan di Indonesia, seperti praktik korupsi, penegakan hukum yang kurang sepenuhnya berkeadilan. Selain itu, untuk era digital seperti sekarang, banyak sekali informasi yang beredar tanpa filter dan berpotensi memecah belah persatuan Indonesia jika tidak disikapi dengan hal-hal yang bijaksana. Di sisi lain, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi bangsa yang lebih maju. Jumlah generasi muda yang besar adalah potensi luar biasa untuk di Indonesia. Jika generasi muda dibekali pendidikan yang baik, karakter yang kuat, dan rasa cinta tanah air yang besar, maka mereka bisa menjadi motor perubahan bagi masa depan bangsa Indonesia. Bagi saya, wawasan kebangsaan itu bukan hanya soal sejarah ataupun slogan semata, tetapi tentang bagaimana kita bersikap dalam kehidupan sehari-hari, lebih bijaksana, lebih berkeadilan, menghargai perbedaan, menjaga persatuan, taat pada peraturan, dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Semua itu adalah bentuk sederhana dari cinta terhadap bangsa Indonesia. Dengan langkah-langkah kecil seperti inilah, Indonesia terus tumbuh menjadi bangsa yang kuat dan bermartabat. Selanjutnya, dari wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, saya memiliki tokoh inspiratif yang menurut saya adalah tokoh-tokoh yang sangat memegang teguh nilai-nilai bela negara. Contohnya adalah tokoh yang baru saja naik, yaitu adalah Ferry Irwandi. Pastinya teman-teman tahu bahwa dia adalah orang biasa yang memiliki inisiatif kritik negara, tapi tidak hanya kritik. Dia memiliki aksi yang sangat kuat, jaringan sosial yang sangat luas. Dia juga membantu, contohnya adalah studi kasus yang ada di Sumatera, bencana alam yang terjadi di masyarakat Sumatera. Dia melakukan aksi. Menurut saya dia adalah salah satu tokoh masyarakat yang sangat membantu masyarakat kecil. Karena ketika bencana alam itu terjadi,
seorang Ferry Irwandi tidak menunggu dari negara untuk melakukan aksi ataupun untuk melakukan bantuan-bantuan di sana, tapi dia melakukan tersebut terlebih dahulu daripada negara. Menurut saya dia adalah seseorang yang memang perlu ada dan terus ada di Indonesia. Yang kedua, menurut saya ada juga jurnalis, lahir dari jurnalis. Dia hebat di televisi, mungkin teman-teman juga tahu, adalah si Mata Najwa Shihab maksud saya. Dia perempuan yang memiliki kritik negara yang lebih kuat, tidak ada rasa malu, tidak ada rasa takut, karena dia merasa mengkritik negara adalah bentuk-bentuk untuk membela negara, bukan untuk melawan negara ataupun memusuhi negara, tapi bentuk rasa kasih sayang dia untuk melakukan perubahan lebih baik dari sebelumnya untuk negara-negara Indonesia apabila ada hal-hal yang kurang. Contoh, ada yang mungkin ada korupsi, kemudian ada ketimpangan sosial dan ekonomi, budaya dan lain sebagainya. Menurut saya itu karena dia perempuan yang sangat hebat, tokoh-tokoh perempuan yang sangat dibutuhkan di Indonesia untuk melakukan perubahan. Yang ketiga, ada tokoh menurut saya adalah Iko Uwais. Iko Uwais adalah tokoh bela diri, dia menggeluti olahraga, lebih ke pencak silat. Dia membanggakan pencak silat di tanah air, dikembangkan, disosialisasikan ke negara-negara lain dalam bentuk film. Tapi ketika dia melakukan adegan di film luar negeri, dia tidak menghapuskan nilai-nilai kebudayaan dari pencak silat dari Indonesia. Salah satu dia yang membanggakan pencak silat dan ikut andil untuk memberikan sosialisasi ke negara lain bahwa pencak silat ada di Indonesia dengan budaya-budaya pencak silat seperti itu, dengan seni, dengan gerakan dan segalanya. Menurut saya itu ada tokoh-tokoh, menurut saya adalah dia memegang nilai-nilai bela negara. Menurut saya itu cukup sekian. Terima kasih. Apabila ada kesalahan dan salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua.